Nggak usah, Ya, cukup. Oke, Cukup, ini cukup, ya. cukup bos, kepanjangan. Iya, oke, sudah. Cukup 3 menit aja. Jadi di detik terakhir, siapakah Yesus itu? Jika dia adalah sumber, jika dia adalah Bapa, iblislah menjadi bapamu. Nyambungnya di mana? Iya kan? Jadi kekeliruan jemaat, kekeliruan kekristenan di zaman ini adalah mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Dari mana dasar penilaian saya? Karena mereka berpikir, orang-orang Tritunggal berpikir bahwa Bapa yang tidak terbatas ruang dan waktu, yang maha besar, tidak mampu menyatakan dirinya. Itu kekeliruan. Oh, jadi kalau Bapa itu tidak mampu, lalu siapa yang mampu? Nah, itu ketidakmahakuasaannya berarti. Jadi Bapa itu tak terbatas ruang dan waktu, itu mampu menyatakan siapa dia, menyatakan dirinya mampu. Kata bahwa di dalam diri Allah ada firman, ada roh. Nah ini kan wacana argumentasi yang tidak dikuasai oleh sang tutur. Jika Allah adalah roh, maka firman dan Roh Kudus yang adalah roh, apakah roh yang berbeda yang ada di dalam roh? Roh memiliki roh dan memiliki roh. Tidak pernah Alkitab memberitakan demikian. Jadi salah paham itu diajarkan dan diwariskan terus-menerus dalam gereja. Tentang Yohanes 1:14 ya, yang Anda bawa tadi, nih. Eli melakukan sesuatu tindakan yang terlalu berani ya, karena menambahkan kata yang diberikan kepadanya dan kata anak. Ini enggak ada. Yang diberikan ke ini preposisi, ini kata ganti orang ketiga, dan ini kata benda. Ini enggak ada dalam originalnya. Ya. Nanti PY kamu buktikan original mana yang menjadi referensi LHI menerjemahkan Yohanes 1:14. Teks mana, kodeks mana? Ya, nih. Di dalam Yohanes 1:14, ke ologos sarx egeneto ke eskenosen. En himin ke etea sameta tendoksan aftu doksan. Jadi kemuliaan, setelah kemuliaan kata hos monogeneus parapatros. Jadi tidak ada yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, nggak ada. Di mana kata anak tunggalnya? Yang ada, dan sang firman secara daging dia telah tampil dan dia diam di antara kita, dan kita telah dan kami telah melihat kemuliaan, kami telah melihat kemuliaan sebagai ketunggalan dari Bapa yang penuh pleres karitos. Waduh, sebentar. Pleres karitos kai aleteias, yang penuh ya kasih karunia dan kebenaran. Wah, sedikit sekali waktunya. Makanya Maliki. Boleh gantian. Oke, ya silakan. Ya ini intermezzo dari Bang itu, silakan. Nanti saya jawab ya. Jadi saya tertarik apa yang dikatakan tadi bicara tentang di mana kitabnya Yohanes tadi. Jadi boleh saya di ini ya, di apa namanya, Boleh. besarin ya. Nanti Pak Maliki bisa gantian juga sama Pak Markus ya. Iya. Pak Maliki bisa gantian sama Pak Markus. Silahkan. Biar lebih rinci. Ya, biar lebih rinci, saya punya kitab Deuterakanonika ya. Kita fokus dulu aja ke Yesaya 95 atau sampai 6 tadi ya. Jadi begini Malikil. Jadi kalau di mana kata kamu itu di 1 Yohanes 14 itu nanti saya terangkan tentang di mana adalah anak Bapa, anak Allah ya. Nah ini Alkitab Deuterakanonika ya. Pemahamannya dan bahasanya lebih rinci. Ya. Jadi di sini nih bicara Yesaya. Bentar ya. Bicara Yesaya di sini disebutkan ya, Yesaya 9 ya, ayat 6 nih. Ini disebutkan raja yang akan datang. Kalau bicara ke-6 ya. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Nah, di sini disebutkan begini. Dari 5 dulu. Seorang anak telah lahir bagi kita, yang kita dianugerahi seorang putra yang akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan penasehat bijaksana,
Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Yang dikatakan yang disebut di sini adalah nubuatan ini kalau kita bicara menunjuk kepada seorang anak, bukan seorang bapa ya, Malikil ya. Nah, lalu di sini ia memerintah sebagai raja keturunan Daud ya, di ayat 6-nya. Kalau kita yang artinya Alkitab yang umum kita pakai, maka di kata 6 ini besar kuasanya. Ini Yesaya, besar kuasanya, ya, besar kekuasaannya. Kalau ini lebih rinci lagi, Malikil. Jadi di sini dikatakan ia memerintah sebagai raja keturunan Daud. Pertanyaannya siapa keturunan Daud ini? Tentu Yesus, ya. Kalau kita bicara Yesus, maka kita kalau Alkitab yang pada umumnya kita pakai itu adalah tentang silsilah Yesus. Ya, ini adalah Yesus Kristus anak Daud. Ya, tidak berseberangan ya, tapi pemahamannya berbeda. Nah, apa yang dimaksud yang disebut penasihat bijaksana Allah perkasa? Anda benar. Anda merujuk pada karakter, sifat. Bapa yang dimaksud di situ, Bapa yang kekal yang dimaksud adalah bukan menunjuk identitas pribadi tentang fungsi sebagai pelindung, penjaga sumber kehidupan, ya, tetapi sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung. Jadi kekekalan itu merujuk kepada sifat. Benar Anda itu. Tapi yang permasalahannya sekarang kan, apakah Yesus dalam diri konteks manusianya adalah Bapa? Tentu tidak. Ini sudah jelas ya. Saya sudah sebutkan nih. Ya, artinya di sini ada dikatakan, ya, Bapa kekal, Raja damai, yang merujuk sebagai kepada Yesus. Bukan artinya yang Anda mengatakan Yesus itu dalam konteks manusianya adalah Bapa, ya. Lalu Anda bicara Yohanes 1, di mana disebut anak Allah. Nih, saya bukakan, ya. Biar lebih, saya tertarik dengan P-nya tadi itu. Kalau memang ada kitabnya Yohanes itu lebih baik ya. Jadi kita lebih mengarah apa yang dikatakan. Nah, saya bukakan Yohanes nih. Yohanes 1 ayat 14. Nah, di sini dikatakan begini. Nih. Sebab ya, bisa dibesarkan dikit, Bos. Ya. Nih. Sebab sudah menjadi manusia yang tinggal di antara kita, dan kita sudah melihat keagungannya. Keagungannya itu diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya, kalau Anda mengatakan di mana disebutkan anak tunggal Bapa nih? Ada di sini. Ini kitab Katolik Deuterokanonika yang tidak berseberangan dengan kitab umum kekristenan, tidak ada berseberangan. Jadi penjelasannya di sini sudah jelas ya. Sudah jelas dikatakan 1 Yohanes 1:14 itu dikatakan bahwa keagungan itu diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Anda kan bertanya di mana, Anda katakan, ini saya jawab nih. Nah, supaya ada perbandingannya lebih kokoh, Malikil, tolong Anda bawakan Alkitab yang Anda percaya, yang Anda sudah sesuai dengan pembicaraanmu, makna kalimat ataupun pernyataanmu itu sesuai dengan tertulis di kitabmu, biar kita ada perbandingan gitu loh. Jadi di sini anak tunggal Bapa, ya, di 14. Kalau kita pamannya bicara di kitab biasa, ya, kitab umum kekristenan, ya, di Yohanes 1:14 bukan seperti ini, tapi penjelasannya di sini lebih jelas. Keagungan yang diterimanya, siapa yang menerimanya? Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Kan jelas. Jadi Anda jangan mengatakan Yesus itu adalah Bapa ya. Jadi dalam tubuh, di dalam kemanusiaannya tentu berbeda. Makanya dalam kekristenan itu kodratnya ada dua, keilahian dan kemanusiaan. Kalau Anda menyatakan satu semua, berarti Anda sudah memisahkan yang namanya Bapa itu. Ya, padahal Anda mau merujuk, mau meninggikan Yesus sebagai Bapa, tetapi Anda salah persepsi di dalam makna, di dalam ketritunggalan tadi. Jadi Anda menyatakan sesuatu yang bukan berdasar Alkitab. Saya sudah bawakan Alkitabnya nih. Ya, begitu juga di dalam Yesaya tadi ya, saya sudah jelaskan. Ya, Yesaya 9 tadi sudah saya jelaskan. Ini ya, ia memerintah sebagai raja keturunan Daud. Jadi ini nubuatan ini merujuk kepada Yesus, bukan kepada Bapa. Paham ya Malikil? Ini merujuk kepada Yesus, bukan merujuk kepada Bapa. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Bapa, artinya ini merujuk kepada Bapa, Anda salah.
Begitu saya rasa. Jadi agar perbandingannya Anda memberikan narasi-narasi dan memberikan tulisan-tulisan Ibrani ataupun Yunani ataupun ya yang apapun yang Anda sebutkan, itu terlalu melebar. Jadi fokusnya di sini Anda bisa memperbandingkan kitab yang Anda percayai dan maknanya sudah jelas. Saya ambil kitab Deuterokanonica ini. Ya, ini terbitan yang dari LI juga ya. Ini dari LI juga. Jadi tidak berbeda. Jadi pemahaman seperti ini maksud saya, Malikil, Anda juga harus paham gitu loh. Ya. Jadi dikatakan sangat jelas sekali itu nubuatan itu kepada Yesus, seorang anak, bukan kepada Bapa. Jadi Anda memaksakan itu nubuatan kepada Bapa, Yesus adalah Bapa, itu salah. Jadi penyebutan nama Bapa itu adalah kekekalan itu merujuk pada sifat ilahi yang abadi. Benar, Anda benar. Merujuk kepada karakter sifat, tapi merujuk kepada Yesus, ya, bukan merujuk kepada Bapa. Jadi penyebutan Yesus sebagai Bapa juga dalam rohani, ya nggak masalah. Ya, Yesus juga menyebutkan kita sebagai anak-anak Allah. Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, hal-hal itu ya agar perbandingan lebih akurat, sebaiknya Malikil itu punya nilai plus ya. Agar bisa memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Malikil tadi. Jadi bukan hanya selalu Nih, kurang berputar-putar ini. Saya tanggapi ya. Izin menanggapi sebelum Bro Malikil. Sebelum Bro Malikil saya tanggapi Waktunya dulu. saya harap adil ya. 5 menit dipakai oleh Abdon. Kamu sama Bro Malikil. saya. Sebentar, Bang Abdon sama Bang Markus ya. Saya Silakan tanggapi Bang dikit. Markus. Silakan perbesar Oke, Markus. Baru ini silakan. saya jawab. Oke. Ya, tadi Bro Abdon membawa Deuterokanonica di Yohanes 1 ayat 14. Di situ dikatakan, and the word become flesh and live among us, and we have seen his glory, the glory as of a father's only son. Nah, artinya bahwa kemuliaan anak tunggal Allah itu yang ditekankan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan Yesaya 43 ayat 10, bahwa tidak ada Allah yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Kalau anak tunggal Allah ini adalah Allah yang lain, dia bukan Bapa, dia adalah Allah yang dibentuk. Makanya bertentangan dengan nubuatan di Yesaya 43. Jadi kita mengakui bahwa ada anak Allah, tapi pertanyaannya siapa yang menjadi anak tunggal Allah itu? Yesaya 43 ayat 10-11 menjawabnya bahwa Yotefave yang adalah roh yang disebut Bapa itu yang menyatakan diri, tidak ada pribadi yang lain. Kalau ada pribadi yang lain berarti itu Allah yang dibentuk. Jadi itu jelas ya Bro Abdon. Saya kembalikan ke Bro Malikil, lanjut. Oke, 5 menit ya, saya lanjutkan. Sebentar, aku belum jawab Malikil. Itu kan intermezzo antara Pak Abdon sama sama Pak Markus. Sekarang aku jawab kamu. Loh. Ya, dikasih adil sama hostnya. Host, tolong bukakan lagi host. Saya oke udah ya. Malikil. Makanya belajar gak usah belagak bahasa-bahasa asing, bahasa Indonesia aja. Kamu masih gak ngerti nih. Baik, nih. Ini pengakuan dari seorang Petrus, ya, tertulis di Injil Matius. Nanti kamu baca ya, Dek ya. Nih, saya ambil poinnya saja ya. Di sini jelas dikatakan, siapakah Yesus itu? Kan pertanyaan. Ya, lalu Yesus mulai ya, saya bacakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ya, ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha hidup." Dia itu anak Allah. Atau dalam bahasa lain, kalau Yesus itu menyebut Allah itu Bapa. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku." Nih lihat, Bapakku yang di surga. Ini sudah jelas, Yesus itu bukan Bapa. Jadi Petrus itu bisa ngomong bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, karena yang menyatakan adalah Bapa di dalam diri Simon.
Ya, berarti kalau kamu mengatakan Yesus ini adalah Bapa, kamu berlawanan dengan ini. Siapa yang mengajarkan Yesus? Itu antikris atau dajjal atau iblis. Ini ayatnya sebenarnya sederhana. Makanya supaya perdebatan kita atau ngeyelmu itu enggak ketulungan itu bisa selesai, ya, saya tunggu kitab Onenesmu. Saya juga interlinear juga punya, ya. Yang kamu bilang ini, nih. Bahkan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, ya, jelas Thomas sendiri mengatakan, ya, ho kurios, ho kai theos, Tuhan dan Allahku, menunjukkan pada dua pribadi. Ya, ini jelas sekali. Yesus itu adalah di dalam Kolose tadi gambar Bapa yang tidak kelihatan. Keutamaan Kristus, Kolose pasal 1. Nah, siapakah Yesus itu? Firman yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia, tapi Firman yang menjadi manusia. Itu ayatnya. Makanya Malikil, saya berharap kalian segera konsili, ya. Nanti kita buka, ya. Kalau kamu mau berbicara dengan bahasa Yunaninya boleh, ya. Kamu mau dengan bahasa Hebrunya, ya. Kebetulan saya punya nih kitabnya, saya boleh, ya. Kamu mau pakai bahasa Inggris, ya. Saya punya dari tahun 1000 berapa ini, ya. Saya punya. Ya, saya tunggu ya Malikil, ya. Silahkan. Aku 30 detik aja ya bro ya. Aku 30 detik aja. Dari tadi aku kan mendengarkan di bawah. Bang Lontong jangan. Ya. Udah selesai ya. Biar Malikin mau bicara. Tolong. Aku 30 detik aja. Lontong cantik ini dulu, Os ya. Jangan sebentar aku dinaikin. Tadi aku dinaikin. Jangan loh. Sebentar. Biar Malikil lah. Tolong jangan ya. Lontong. Silahkan Malikil. Assalamualaikum. Jangan dulu. Jangan dinaikkan dulu ya. Biar kita enak. Lontong nanti kamu cari waktu dengan saya nggak masalah. Saya ajarin ya untuk kemarin Samuel udah saya ajarin. Silahkan Malikil. Oke. Jadi lucu ya. Argumentasi Pak PY terakhir dia membuka Yohanes 20 ayat 28. Lalu dia menyimpulkan itu dua pribadi. Ini nih Pak nih. Ini dua pribadi. Afto ini singular, dua pribadi itu. Singular tuh, itu dua pribadi itu singular itu. Jadi afto yang datif itu adalah ho kurios mo kai ho theos. Terlalu gampang Anda menyimpulkan dua pribadi, nggak ada dasarnya. Apa dasar argumentasinya? Dua pribadi di situ siapa yang dimaksud? Ya, Apekrite dan dia Thomas berkata, Thomas, ya, Eipen afto kepada dia, ya Tuhanku dan ya Allahku. Jadi Thomas berkata kepada dia, lalu dia itu dua pribadi. Salah, dia itu bukan dua pribadi, tapi tiga pribadi. Kenapa? Terdiri dari D, I, dan A. Jadi dia itu terdiri dari aksara D, I, dan A. Jadi bukan dua pribadi, tiga pribadi. Dia itu bukan dua pribadi, tiga pribadi. Dia ya. Dia itu tiga pribadi karena terdiri dari D, I, dan A. Cocokmologinya harus sinkron. Tuh ya, gini. Jadi kawan-kawan ini selalu mengandalkan terjemahan. Saya tidak mengajak Anda untuk membahas terjemahan. Salah. Yohanes 1:14 itu monogenus. Itu bentuk genitif yang adalah adjektif kata sifat yang memiliki kata benda. Problemnya belum ada Tritunggal yang mampu mengimbangi ke dalam hal ini. Belum. Ya sekalipun Bambang Norsenang nggak mampu. Ya, tapi saya jelaskan sedikit. Di dalam Alkitab, di dalam morfologi, di dalam linguistik, kata benda memiliki kata sifat. Kata sifat pasti punya kata benda. Benda pasti punya kata sifat. Nah, jika ada kata sifat, bagaimana cara menentukannya? Jika di dalam suatu ayat ada kata sifat, bagaimana menentukannya itu adalah milik dari benda? Cara melihatnya, mengukurnya adalah dengan melihat genitif case-nya, maskulin gendernya, singular itu adalah numbernya. Jadi patros itu adalah kata benda, ya, bentuknya, kasusnya, case-nya genitif, gendernya maskulin,
numbernya singular. Monogenous, loh. Kok waktu saya sebentar Ya, host, doang. Abdon tadi berapa puluh menit ya? Enggak, beda Abdon sama Markus, beda kamu dengan saya Malikil. Enggak usah merengek begitulah. Santai aja. Ya. Saya belum selesai Ya, bicara. host diperbesar host ya. Maka